Ada beberapa poin yang mau kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Yang pertama adalah kami mengapresiasi, kami terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini mengawal proses hukum pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Yang kedua, kami hadir di sini sebagai warga negara yang baik. Sekjen PDI Perjuangan menghormati atas panggilan dari KPK dan kami kooperatif. Yang ketiga, kita sudah mengetahui bahwa proses persidangan dari para tersangka ini sudah diuji di persidangan dari tingkat pertama pengadilan negeri sampai kasasi. Dan di dalam putusan pengadilan menyampaikan tidak ada kaitan dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Antara para tersangka dengan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Ini perlu kita garis bawahi. Maka ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar bisa dibuat bersama. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya hanya tambahkan saja ya. Putusan nomor 18 tanggal 28 Mei 2020 atas nama terdakwa Saiful Bahri sudah putus, sudah inkrah. Yang kedua, putusan kasasi nomor 37 di tingkat pertama nomor 21857 di tingkat kasasi atas nama terdakwa Wahyu Setiawan dan Austiani sudah diputus Juni 2021. Ya, saya ulang, Juni 2021. Dalam persidangan tersebut sudah diperiksa saksi-saksi, sudah diperiksa semua alat bukti. Dan dalam persidangan tersebut sudah menjadi fakta yuridis tidak ada keterlibatan Pak Hasto dalam kaitannya dengan suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh para terdakwa. Jadi saya ulang, di dua persidangan yang putusannya sudah inkrah van buis, mengikat secara hukum, tidak ada keterlibatan Pak Hasto dalam perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karenanya, pada hari ini Pak Hasto hadir itu sebagai satu bukti beliau sebagai warga negara dan dipanggil selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan adalah orang yang taat hukum, orang yang juga ingin membantu pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam persidangan Pak Hasto sudah tegas menyatakan tidak mengetahui. Justru itu hadir saat ini ya, sebagai warga negara yang baik, jelaskan langsung. Tapi artinya kalau ada pertanyaan, namanya disebut di persidangan. Sejauh saya menjadi advokat, puluhan bahkan ratusan nama kalau di persidangan itu disebut. Jadi kalau tidak ada kaitan, tidak ada keterlibatan, tentu sebagai saksi hadir menerangkan ya bahwa tidak ada keterlibatan. Pak, dirikannya KPK itu sebagai apa sih Pak? Ya? Sebagai pribadi atau sebagai dari parpol? Dalam surat panggilannya dijelaskan Pak Hasto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Itu dalam surat panggilan. Pak, bisa jelaskan dikit review ke peristiwa awal kalau memang saya tidak menanyakan nama disebut atau tidak disebut, tapi ada suatu media yang menyebutkan sebelum Harun melarikan diri
atau dinyatakan dulu Pak Hasto sempat berfoto atau berada bersama Harun di PT IKA. Bisa direview dikit Bang, biar agak cerdas. Dua yang mau saya sampaikan. Ya. Terkait Pak Harun Masiku, tentu yang lebih tahu penyidik. Karena penyidik adalah orang yang harusnya mengetahui keberadaan dia. Yang kedua, terkait apapun cerita tentang Pak Hasto sudah tegas menyatakan tidak tahu menahu. Ya, soal keberadaan bersama di PT IKA Bang. Justru itu, ya. Intinya adalah ya kalau soal itu silakan tanya ke penyidik. Ya. Yang pokok di sini adalah perkara suap, perkara gratifikasi. Ada nggak keterlibatan? Ya. Nah, terkait dengan hal-hal yang lain sudah tegas Pak Hasto sampaikan secara pribadi, ya, diulang-ulang, sudah disampaikan juga di bawah sumpah di persidangan, beliau tidak mengetahui. Bang, kemarin kami kan memeriksa pengacara Simeon Petrus, terus Ruganda sama Manajer. Apakah orang-orang ini kenal Mas? Kami nggak tahu kalau soal itu. Ya, kami mendampingi ya Pak Hasto dalam kapasitasnya dipanggil sebagai saksi. Ya, teman-teman, sebelum kita jawab ke situ, kita mempunyai grafik di mana ketika Sekjen PDI Perjuangan menyampaikan kritik atau autokritik ya dari proses Pilpres kemarin, grafiknya itu menaik. Isu ini selalu dinaiki. Kalau kita lihat bulan April pendaftaran pengumuman, kemudian bulan September ini ketika ada di Museum Fathahvela, kemudian bulan Oktober ketika ada putusan MK, kemudian ada pendaftaran saudara Gibran, kemudian bulan November ketika ada namanya dugaan kriminalisasi terhadap Mas Butet, Mas Aiman, dan beberapa aktivis, kemudian bulan Desember ketika masa kampanye, kemudian bulan Januari ketika kita menyampaikan adanya abuse of power, dugaan mobilisasi aparat yang TSM, kemudian di bulan Maret dan April ini sangat tinggi isu ini mulai dinaikkan. Ini untuk kita sampaikan kepada publik karena panggilan dari lembaga penegak hukum ini berturut-turut. Minggu kemarin dari kepolisian, kemudian di hari yang sama ketika kita selesai melakukan klarifikasi di kepolisian, kemudian sorenya ada pengumuman bahwa Sekjen PDI Perjuangan akan dipanggil KPK. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kami karena apa? Sekarang masuk tahun politik juga, akan masuk pilkada. Jadi kami menduga ketika masuk tahun politik isu ini akan dinaikkan terus. Maka di sini kami hadir untuk mendukung KPK. Jadi kalau penyidik mau sampaikan apa yang mau ditanyakan, kita akan sampaikan. Seperti itu teman-teman. Pak, ini kan kaitannya juga dengan pilkada nih Pak, apa namanya jelang pilkada, pemeriksaan jelang pilkada. Kalau dampaknya sendiri seperti apa sih Pak, terutama untuk PDIP? Ya tentunya kita dalam hal ini PDI Perjuangan mempersiapkan untuk pilkada ya. Dan kita tidak terganggu dengan ini karena Sekjen fokus juga dengan pilkada. Dan kembali lagi bahwa sebagai warga negara yang baik ketika diminta oleh penegak hukum kami hadir. Pak, ini kan terkait korupsi PAW gitu Pak. Pengetahuan saya pimpinan partai itu belum melakukan PAW ini Ada di putusan, sudah ada di putusan teman-teman, dan itu bisa dibaca dan disampaikan ya. Oke. Bisa di. Nanti kalau yang itu nanti kita tunggu lah ya.